Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-13 sampai 21. Demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian. Saudara-saudara, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada seorang petani kaya mengolah tanahnya sedemikian rupa sehingga panennya berlimpah ruah. Lumbung-lumbungnya tidak sanggup lagi menampung hasil panennya itu, sehingga ia merombak lumbung-lumbung itu dan membangun yang lebih besar untuk menyimpan gandum juga harta kekayaannya. Sesudah itu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Tenanglah, makan dan minumlah, rekreasilah, bersenang-senanglah." Tapi anehnya, si petani kaya itu disebut bodoh. Bagi kita orang-orang modern, sebetulnya kalau kita pikir kenapa dia disebut bodoh? Saudara-saudara, mari kita mulai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam diri si petani kaya itu. Pertama, dia bekerja keras, dan karena itu dia kaya raya. Dia mengolah tanahnya sedemikian sehingga panennya berlimpah ruah. Dia kaya bukan dari hasil kejahatan, dari korupsi misalnya. Apa yang salah di sana? Dia bekerja keras, berhasil, dan kaya. Lantas si petani itu menyimpan hasil panenannya, dia tidak memboroskannya. Dia melakukan saving, dia menyimpan untuk masa depan. Dia bijak. Apa yang salah di sana? Bukankah kitab Amsal juga mengatakan semut juga mengumpul panenannya, menabung untuk bekal masa depan? Bukankah menabung
Bukankah melakukan investasi itu sesuatu yang baik? Apa yang salah di sana? Kemudian si petani itu menikmati hasil kerja keras dan hidupnya. Hasil hidup hematnya. Apa yang salah di sana? Saudara dan saya tidak boleh cemburu, iri hati kepada orang yang menikmati hasil kerja kerasnya, hasil hidup hematnya bertahun-tahun. Bukankah yang bodoh itu seharusnya yang malas, yang hidup boros, yang tidak mau melakukan menabung sedikit pun? Kenapa si petani kaya itu lantas disebut bodoh dalam perumpamaan itu? Saudara-saudara, mari kita telaah lebih dalam. Ada 3 hal yang membuat si petani kaya itu disebut bodoh di sini. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia rajin menabung, pintar melakukan investasi, dan bukan juga karena dia menikmati hasil kerja keras hidupnya. Lantas apa yang membuat dia disebut bodoh oleh Yesus? Yang pertama, dia tidak bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, dia tidak bersyukur kepada Allah. Si petani kaya itu lupa bahwa semua yang dicapainya itu adalah pemberian Allah. Dipikirnya, semua pencapaiannya itu hanya semata-mata hasil jerih payah atau kerja kerasnya. Tidak ada pengakuan dalam hatinya bahwa Allah berperan membuat dia sampai sedemikian. Pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang sama seperti si petani kaya itu? Yang menganggap sukses dan keberhasilan dan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita semata-mata hasil kerja keras kita sendiri, tanpa peran Allah di dalamnya. Sekali lagi, berapa banyak dari antara kita yang sebetulnya sama seperti si petani kaya itu, yang menganggap semua sukses, pencapaian, keberhasilan dan kekayaan itu semata-mata jerih payah, kerja keras kita tanpa Allah di dalamnya. Ketika saudara dan saya sadar atau tidak sadar, menganggap semua pencapaian dalam hidup ini semata-mata kerja kita sendiri tanpa Allah, kita sama seperti si petani yang bodoh itu. Yang kedua, mengapa si petani kaya itu disebut bodoh? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia kerja keras, bukan karena dia rajin menabung, pintar investasi, bukan juga karena dia sangat menikmati hidupnya. Yang kedua, karena dia menjadikan hidupnya, kekayaannya semata-mata untuk dirinya sendiri. Semata-mata dia menjadikan hidupnya, kekayaannya untuk dirinya sendiri. Kalau saudara baca dengan seksama perumpamaan tadi, terlalu banyak kata aku di dalamnya. Tidak ada kata kami, tidak ada kata kita, tidak ada kata mereka atau dia. Hidupnya untuk dirinya sendiri. Dan karena itulah dia disebut bodoh. Saudara-saudara, baiklah kita sadar. Bila Tuhan memberikan saudara dan saya hidup, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Terlalu rendah hidup kita jika hanya untuk diri kita sendiri. Hidup ini adalah untuk kebaikan bersama. Pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang sama atau mirip dengan si petani kaya itu, yang menganggap dirinya, hidupnya, kekayaannya, segala yang dimilikinya hanyalah untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, Allah tidak mengizinkan kekayaan untuk semata-mata
bagi diri kita sendiri. Allah mengajarkan hidup yang berbagi, hidup bersama, hidup untuk kebaikan banyak orang. Ketika saudara dan saya menjadikan hidup hanya untuk diri sendiri, kita sama dengan si petani yang disebut Yesus sebagai bodoh itu. Yang ketiga, apa salah si petani sehingga dia disebut bodoh? Dia memposisikan kekayaannya, kesenangannya sebagai nilai tertinggi dan terpenting dalam hidup ini. Dia menjadikan kekayaan, kesenangan sebagai nilai yang paling tinggi, paling penting dalam hidup ini. Kekayaan itu penting, bahkan sangat penting, tapi bukan yang paling penting. Kesenangan itu penting, sangat penting, tapi bukan yang paling penting dalam hidup ini. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Nyawa kita. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Keselamatan jiwa kita. Dan itulah yang tidak dipahami atau tidak disadari oleh si petani itu, sehingga dia disebut bodoh. Tetapi pertanyaannya lagi, berapa dari antara kita sama seperti si petani kaya itu? Yang menganggap kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kuasanya, kesenangannya, kecantikannya, kegagahannya, kekuatannya, segala-galanya. Yang paling penting dalam seluruh hidupnya. Sehingga rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Rela mengorbankan apa saja termasuk iman, cinta kasih, demi untuk mendapatkan kekayaan, pangkat, jabatan, kesenangan, kuasa, dan lain sebagainya itu. Saudara-saudara, kita tidak menyukai masa pandemi ini. Tapi masa pandemi ini telah membongkar banyak hal kepalsuan dalam hidup kita. Banyak sekali yang kita anggap sangat penting atau terlalu penting sebelum pandemi, ternyata tidak penting sama sekali. Dan banyak hal yang kita abaikan sebelum pandemi, termasuk di dalamnya kesehatan, termasuk di dalamnya hidup berkeluarga, ternyata sangat penting, amat sangat penting. Ternyata yang lebih penting lagi adalah Allah, keselamatan jiwa kita. Sebab itulah Yesus mengatakan di ayat 15, kita tidak bisa hidup dari kekayaan kita. Kita tidak bisa hidup dari kekuasaan, dari kekuatan, kegagahan, kecantikan, harta milik kita. Kita harus kaya di hadapan Allah. Ayat 21. Kita harus kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, hari ini kami mau mensyukuri semua yang Engkau berikan kepada kami. Segala yang baik yang ada pada kami. Ajarlah kami untuk mengaku bahwa hidup kami dan segala yang baik yang ada pada kami adalah berasal dari Engkau. Supaya hati, jiwa, dan mulut kami dan seluruh hidup kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Supaya kami senantiasa merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Dan tidak menyombongkan pencapaian-pencapaian kami. Ya Allah, hari ini kami mau belajar tentang prioritas-prioritas kehidupan kami. Belajar tentang apa yang paling penting, paling bernilai, dan paling tinggi dalam hidup kami. Yaitu Engkau sendiri. Kami mengaku
Kami seringkali sadar atau tidak sadar menganggap harta milik, harta benda dan kekayaan sebagai yang paling penting dan berharga dalam hidup ini. Ampunilah kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah sumber hidup kami dan juga tujuan kami. Mulialah namamu melalui seluruh hidup, kerja keras, dan segala keberhasilan dan pencapaian kami. Ya Allah, bukalah hati kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, supaya kami semakin bersyukur kepadamu dan semakin percaya kepadamu. Kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah kami demi nama Kristus. Amin.